Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan kurnia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita kali ini berjudul Kebahagiaan bukan kekayaan dan kemewahan. Disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, karya saya Buya Alfiz Caniago, dan kitab Ensiklopedia Hadis 7 jilid tematis dan alfabetis, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, laisa gina an kasratil aradi walakinnal ghina anin nafsi. Kaya yang sesungguhnya bukan karena banyak harta, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Hadis Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Kitab Ensiklopedia Hadis, Indeks Hadis dan Syarah, jilid 3, hadis nomor 1525, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang, yaitu memiliki istri yang solehah, anak yang berbakti, teman yang soleh, dan rezeki yang berada di negeri sendiri atau di tempat tinggal sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui sahabat Ali karamallahu wajah. Kitab Ensiklopedia Hadis dilengkapi dengan Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 358, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa penggemar Buya Alfiz TV, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kalau sayur asam dan sepotong daging serta sambal terasi sudah disyukuri, buat apa makan di restoran mahal? Ya, di tempat-tempat yang mahal, hanya demi gengsi dan atas nama kesombongan. Menikmati hidup ini tentu itu sangat bagus, tetapi berfoya-foya itu tidaklah baik. Ya, cinta dunia yang berlebihan selalu mendorong seseorang untuk berburu ke segala keinginannya, meski terkadang harus menggunakan segala cara, kelicikan, tipu daya, mengurangi timbangan, korupsi, dan jalan-jalan tidak halal lainnya. Ia tidak pernah menyadari harta kekayaan gemerlapan dunia hanyalah perhiasan hidup yang merupakan ujian. Tidak sedikit orang yang hidupnya dengan rakus meraup segala kepentingan duniawi,
dan menyangka ketenteraman, kedamaian, dan kebahagiaan hidupnya itu diukur oleh segala apa yang menjadi miliknya di dunia. Kemudian ia menjadi sombong dengan apa yang diraihnya, dengan segala kerakusan, tanpa mempedulikan orang-orang yang menderita karena usahanya itu. Ya, wanita muslimah yang beriman dalam hidupnya senantiasa dibalut kesederhanaan dalam pakaian dan penampilan, tidak berlebihan, tidak sombong dan tidak tamak dengan harta, serta boros dalam hidupnya. Seseorang yang merasa mudah mendapatkan penghasilan dengan menghalalkan segala cara akan selalu sombong dan senang pamer kekayaan, serta bersikap materialistis, memandang segala sesuatu dalam hidupnya adalah dengan pertimbangan material semata. Untung rugi berdasarkan kalkulasi, mementingkan kebutuhan duniawi saja. Ya, wahai wanita muslimah, janganlah Anda terpengaruh oleh wanita-wanita lain yang mondar-mandir ke toko-toko busana dan perhiasan, sehingga memudahkan Anda terperangkap dengan laki-laki nakal dan menjanjikan kenikmatan dengan material dan kekayaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengingatkan, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian sutera dan bludru. Jika diberi ia rela, bila tidak diberi dia tidak rela. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain mengingatkan melalui sabdanya, hubbul mali wasyarafi muzibul lidi nirrajuli. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. Hadis riwayat At-Tusi. Kitab ensiklopedia hadis dilengkapi dengan indeks hadis dan syarah, jilid 1 hadis nomor 563, karya saya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa penggemar, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Jadilah wanita muslimah selalu memilih pakaian yang halal, mengenakan pakaian indah dan bagus, dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan setiap lelaki yang berpenampilan pamer kekayaan, penuh kesombongan, padahal harta yang ditumpuknya itu didapatkan dengan tipu daya dan merugikan orang lain. Tidak sedikit lelaki kaya glamor hidupnya dari usahanya mengelola tempat-tempat maksiat atau dirautnya dari hasil judi dan bentuk maksiat lainnya. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pria yang berjalan dengan pakaian yang penuh kesombongan dan kecongkakan serta mengagumi diri sendiri, Allah akan membalaskannya ke bumi, mengamblaskannya ke bumi, atau membinasakannya, dan dia akan terus terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Yakinlah, kecil itu indah dan sederhana itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau perhiasan yang kecil saja sudah mencerminkan keindahan bagi wanita berhati indah, buat apa perhiasan besar-besar bentuknya dan banyak bergemelapan di badan yang dapat mencerminkan kesombongan? Janganlah Anda pernah berbangga dengan segala yang Anda memiliki jika pada saat yang sama membuat Anda berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung semua makhluk. Sebab berpaling darinya berarti kehinaan yang tiada terhingga, seperti sebuah kerugian yang teramat besar, dan kenistaan paling keji menanti Anda. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Artinya,
Dan barang siapa dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memuliakannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Jadilah Anda orang yang qanaah, merasa berkecukupan, ya, hidup senantiasa dalam kesederhanaan dan bersyukur, tidak pernah berfikir loba, ya, dan tamak, ya, dengan harta dunia, apalagi mengumpulkan dengan jalan haram, makan dengan sayur asam, ikan asin dan sambal terasi, atau sepotong daging sudah disyukuri. Buat apa harus bermewah-mewah, ya, mengejar gengsi, ya, hanya demi gengsi dan atas nama kesombongan. Orang-orang, ya, qanaah bukan berarti harus bermiskin ria dan hidup yang fatalisis, ya. Tetapi memiliki perusahaan yang profit, menguntungkan, dianugerahi harta yang banyak, rezeki berlimpah, itu pun untuk menumpuk kekayaan dan sombong, ya. Dari kekayaan dunia yang dimiliki itu, sikap dengan amal soleh di jalannya, beribadah dan tidak pernah melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat mencari kehidupan dunia, orang-orang beriman yang qanaah meyakini tanpa kerakusan dan menghalalkan segala cara, ya, melakukan kelicikan dan tipu daya, ia akan tetap mendapatkan rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan hidup Anda bukan dengan kegagahan dan penampilan, atau minimnya harta yang dimiliki seseorang bukan pula petunjuk bahwa ia hidup sengsara. Ya, kebahagiaan tidak dinilai dari jumlah kekayaan dan kemewahan. Ya, aktivitas hidup wanita muslimah senantiasa berada di jalannya surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ya, kepada kita di dalam hadisnya, apa yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Kitab Ensiklopedia Hadis dilengkapi dengan indeks hadis dan syarah, jilid kedua, hadis nomor 1063, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Saudara jemaah pemirsa, penggemar, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Harta benda adalah titipan Allah yang harus kita pergunakan sebaik mungkin. Orang yang dikaruniakan begitu banyak harta, biasanya hidup akan lebih banyak tersita untuk mengatur harta daripada orang yang dikurniakan harta yang sedikit. Karenanya harta sering menjadi penyebab lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika harta yang sedikit tapi mencukupi, lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Dalam tindakannya, Rasulullah pun telah mencontohkan kepada kita di dalam sebuah hadis, aku tidak akan merasa tenang sekalipun mempunyai emas sebesar gunung Uhud yang dapat aku belanjakan semuanya kecuali tinggal 3 dinar. Hadis riwayat Muslim. Kitab Ensiklopedia Hadis, Indeks Hadis dan Syarah, jilid 2, hadis nomor 1060, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Jemaah pemirsa, penggemar, para pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis di atas tersebut
Ya, disebutkan jika Nabi Muhammad SAW tidak akan merasa tenang sekalipun beliau mendapatkan emas sebesar gunung Uhud, kecuali baginya ya tinggal 3 dinar. Dia menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW akan lebih merasa tenang apabila beliau memiliki harta yang sedikit. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atas kamu, karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghinakan kenikmatan Allah untukmu. Ya, hadis riwayat Muslim. Kitab Ensiklopedia Hadis jilid 3 hadis nomor 1888 karya Buya Haji Muhammad Al-Hafiz Caniago. Semoga bermanfaat. Saudara yang berbahagia, kalau selama ini saya mensaripatikan dari buku-buku saya yang bersifat buku-buku visi agama, ya, dan sekarang ini saya padukan dengan karya saya yang terbaru, yaitu kitab Ensiklopedia Hadis, ya, yang juga dilengkapi dengan indeks dan syarah, ya, dan insya Allah dan memuat hadis jauh lebih banyak. Kalau tadinya hanya sekitar 1885 dan ini memuat 4.000 hadis lebih, ya, 4.000 lebih. Dan semoga saudara, ya, ceramah ini akan menuntun kita, ya, yang didampingi oleh hadis. Karena itu saya sarankan, ya, terutama kepada saudara-saudara yang sudah pernah memiliki kitab yang saya susun, apakah itu indeks hadis dan syarah yang 2 jilid maupun ensiklopedia hadis dan ya yang 7 jilid, ya silakan simak, ya, ceramah-ceramah saya, karena itu, ya, saya membahas di situ, semoga lebih memahami maknanya dan semoga lebih tertuntun. Ya, demikian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.